Perkenalkan, nama saya Biku Jayamedo Tera. Tera artinya telah menjadi biku melebihi 10 tahun. Nama paspor saya atau nama asli saya adalah Herman Satrio Endro. Saya lahir di Surabaya 1 April 1941. Jadi termasuk April Mop, bohong-bohongan. Saya besar di Malang. Ayah saya bernama Raden Panji Sumantri Endro yang berdarah Madura. Jadi saya ini paling tidak MA Madura asli, tapi wajahnya tidak asli, seperti orang dari luar. Ibu saya Jawa dari Surabaya, namanya adalah Raden Ayu Susiati. Jadi kami masih keluarga katanya darah biru, bukan darah merah. Kami tinggal di Malang setelah revolusi kemerdekaan. Dan saya sekolah sampai di SMA di Malang. Pada waktu di Malang itulah saya mendapatkan berita, yaitu tahun 59, berita larinya seorang dewa raja dari Tibet ke luar, yaitu ke India. Maka waktu itu yang beragama Buddha waktu itu berpikir, apa ini agama Buddha? Saya kok tidak pernah dengar. Kok ada raja dewa melarikan diri dengan susah payah dari Tibet ke India? Apakah dia yang sangat brengsek atau pemerintah Cina yang brengsek atau dua-duanya brengsek? Itulah yang pertanyaan pertama saya mengenai agama Buddha yang tidak pernah saya kenal. Pada bulan awal Mei atau akhir April, ada berita baru di surat kabar bahwa akan diselenggarakan upacara Waisak mengenang 2500 tahun wafatnya Buddha Gautama di Candi Borobudur, di mana akan hadir banyak biku-biku utama dari luar negeri, para mahatera dan sebagainya. Maka menimbulkan pikiran saya, ini waktunya saya untuk mengetahui apa agama Buddha. Saya ajaklah teman-teman, ada bertujuh termasuk kakak saya, untuk melakukan piknik dari Malang pergi ke Jogja, ke Borobudur dengan naik sepeda untuk mengetahui. Dan di sanalah saya berjumpa dengan tradisi Buddhis, yaitu Waisak, yang merupakan hari Trisuci, yang sangat besar dan mempunyai pengaruh yang besar secara spiritual kepada mereka yang hadir. Nah, disitulah saya menghormat kepada Buddha dan berjanji untuk mengetahui ajarannya. Demikian juga pada waktu saya ada di Candi Borobudur, mengucapkan hal yang sama. Sejak itulah saya coba mencari apa agama Buddha. Setelah saya lulus dari SMA, kuliah di Jogja, di Gajah Mada Fakultas Hukum. Di sana saya pilih dengan maksud untuk mendapatkan agama Buddha. Tetapi sia-sia saya tidak mendapatkan. Kemudian selanjutnya saya pindah ke Fakultas Hukum di Bandung Pajajaran, ikut kakak saya. Tetapi persahabatan di Yogyakarta tahun 1960 sangatlah berkesan dan berkesinambungan. Sampai hari ini kami masih selalu bersahabat. Nah, di sana kebetulan saya juga mencari apa agama Buddha. Dan kebetulan ada majalah namanya Jaya yang membuka kesempatan untuk menanyakan mengenai hal-hal yang agama. Biasa saya kemudian kirim surat bertanya apa agama Buddha itu, siapa nama Tuhannya, di mana tempat ibadahnya, siapa saya belajar. Jawaban mereka adalah saya tidak tahu. Coba cari ke wihara di Jalan Dago nomor 3 Pavilion. Di sana kemudian saya pergi ke tempat itu dan ditunjukkan dan menemui seorang guru yang namanya Karbono. Ya, beliau seorang Jawa yang mengerti agama mayoritas dan juga memahami budaya Jawa. Di sanalah saya mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan dari beliau. Dan saya selalu dibimbing untuk menjadi seorang Buddhis yang baik. Itulah kisah awal dari pertemuan saya dengan agama Buddha. Dan saya merasakan ini agama yang menurut saya cocok buat saya. Setelah lulus saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pajajaran, saya berkarir di beberapa perusahaan internasional. Yang pertama adalah American Express Bank di Jakarta selama 3 tahun. Tapi saya kurang mendapatkan kepuasan pekerjaan itu dan kebetulan kakak saya menawarkan ada lowongan sebagai trainee di Unilever Indonesia. Maka saya melamar ke sana dan saya diterima untuk bidang sumber daya manusia.
Nah, ini menurut saya adalah bidang yang menurut saya pas dengan saya dan juga pas dengan agama yang saya anut, yaitu mengenai manusia dan bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang lain. Selama 19 tahun saya di Unilever Indonesia, kemudian saya karena tidak bisa menjadi direktur Unilever, maka kebetulan karma baik ada yang menawarkan saya untuk jabatan direktur di Indofood. Maka saya pindah ke Indofood Group dan di sana menjabat selama 9 tahun saya di sana. Dan sampai usia 55 tahun, maka saya mengundurkan diri, pensiun secara resmi, dan saya ingin secara bebas menjadi seorang biku. Maka saya mencari pekerjaan yang lain, yaitu sebagai konsultan. Tetapi karma menentukan lain, saya ditawari pekerjaan. Ya, saya coba-coba, yaitu di Rothmans of Pall Mall, perusahaan rokok sebagai direktur juga. Kemudian saya menjabat di sana. Kemudian Rothmans bermerger dengan British American Tobacco, BAT, dan saya menjabat di sana untuk memproses mengenai merger di antara dua perusahaan itu. Selesai dari sana, saya ingin kehidupan bebas dan menjadi konsultan management dengan beberapa klien di Bank Sumatera Utara dan sebagainya, juga di perusahaan pelayaran. Pada akhirnya, menjelang usia 70 tahun, saya dipanggil oleh Sangga. Usiamu sudah hampir 70 tahun. Apakah kamu mau menjadi biku atau tunggu kehidupan yang akan datang menjadi biku? Oleh karena di Sangga Theravada Indonesia juga ada batasan usia seseorang memasuki himpunan Sangga ini. Maka dengan cepat saya mengatakan, ya saya jadi biku, karena tidak mungkin saya mundur lagi. Maka pada menjelang usia 70 itulah, maka saya menjadi seorang biku. Jadi biku tua yang masih muda. Muda dalam arti masa kebikuannya, tetapi usianya sudah sepuh, dan saya hari ini berusia 81 tahun. Itulah karier saya yang menurut saya tidak mudah untuk menjabat seperti sekarang, yaitu menduduki beberapa jabatan di perusahaan-perusahaan internasional. Tetapi pengalaman saya di dalam menjalankan kewajiban saya di bidang sumber daya manusia, Dharma saya pakai sebagai pegangan untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia. Jadi tidak bisa lepas sama sekali, karena mereka adalah manusia yang mempunyai keinginan, harapan, cita-cita, nafsu marah, nafsu kesal, dan sebagaimana. Dan suksesnya di situ tidak lain adalah how to manage your boss. Bagaimana kita bisa memanage bos itu agar memahami apa yang saya lakukan dan kontribusi apa yang saya lakukan. Selama saya bekerja, saya tidak pernah membantah mengenai kinerja yang dinilai oleh atasan saya maupun tingkat penggajian saya. Kalau saya dinilai baik, saya hanya mengatakan itulah jasa Bapak di dalam membimbing saya untuk mendapatkan kinerja yang baik tersebut. Tetapi apabila beliau itu tidak merasa puas dengan kinerja saya dan memberikan kenaikan penghasilan yang tidak cukup besar, saya mengatakan terima kasih dan mohon bimbingannya agar saya bisa memperbaiki hal-hal yang kurang berkenan di perusahaan ini. Dengan cara demikian, maka hubungan batin antara pimpinan dan bawahan itu selalu berjalan baik. Dan sampai hari ini dengan mantan-mantan atasan-atasan saya masih berlangsung dengan baik. Jadi Dharma itulah hendaknya dijadikan inti daripada cara kita hidup di dalam perusahaan. Kemudian yang juga sangat penting adalah bahwa meskipun saya berbeda agama dengan keluarga besar saya, tapi selama ini memang tidak pernah ada konflik. Oleh karena apa? Hendaknya kita itu menjaga kerukunan. Kerukunan anggota keluarga itu sangat penting sekali. Kita boleh berbeda agamanya, berbeda pandangan hidupnya, berbeda hobi dan sebagainya. Tetapi kekeluargaan itu hendaknya dijaga dengan baik. Dan sampai hari ini kami sekeluarga 11 orang tidak pernah ada suatu konflik yang besar sehingga bisa memisahkan satu dengan lain. Demikian juga dengan hubungan dengan antar teman-teman sekerja dahulu. Kami juga masih mempunyai hubungan yang sangat baik. Karena itulah maka kerukunan itu hendaknya dijaga untuk mendapatkan kebahagiaan bersama. Kemudian pengalaman saya di dalam gerakan agama tidak lain adalah pada waktu saya baru mengenal agama Buddha pada waktu tahun 1963, saya bertemu dengan para pemuda-pemuda
dari berbagai studi dan universitas. Kita mengetahui bahwa Dharma yang begitu indah, begitu agung, mengapa hanya tersisa abunya di kelenteng-kelenteng tua yang sudah berusia ratusan tahun. Karena itulah kita berkumpul dan segera membentuk organisasi P3BI, Perkumpulan Pemuda-Pemudi Buddhis Indonesia. Dan tidak lama kemudian P3BI ini kita rubah menjadi GPBI, Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia, pada tahun 1963. Dan saya berkunjung ke beberapa daerah untuk membuka cabang-cabang di Makassar, Surabaya, Semarang, Cianjur, dan sebagainya, Palembang. Maka muncullah gerakan-gerakan pemuda di beberapa daerah itu. Dan saat ini saya sangat bangga sekali bahwa di semua universitas itu mempunyai KMP. Jadi di dalam kita beragama, di dalam masyarakat yang plural, itu hendaknya dijaga keserasian, keselarasan, kasih sayang. Kalau itu ada hal-hal yang bertentangan, cukup kita dengarkan dan kita memahami apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dan oleh karena itulah maka pada waktu itu saya juga aktif di Perhimpunan Buddhis Indonesia. Karena ada sesuatu masalah, terjadi perpisahan, maka kami mendirikan organisasi Theravada. Oleh karena Sangha telah mengibarkan bendera Theravada, maka kita menggunakan istilah Theravada, yaitu Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia yang berubah menjadi Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Disitulah maka saya menjadi ketua pertama, di mana pendirinya adalah Romo Pandita Gemanyana Karbono, Romo Widya Dharma, Surya Widya, dan beberapa teman yang lain. Maka sejak saat itulah kita bergerak bahwa Mapan Budi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, menjadi garda terdepan dari gerakan Theravada. Sangha ada di belakang. Oleh karena masalah sosial, ekonomi, politik, itu wilayahnya Magga Budi. Sangha lebih banyak bergerak dalam bidang menjaga konsistensi, memahami dan penerapan ajaran Buddha yang bersumber dari Tipitaka Pali. Itulah bagian daripada kegiatan saya, dan pada saat ini saya juga memegang ketua yayasan Dhammadippa Rama, di mana saya menjadi pendirinya. Kemudian saya juga memegang kepala wihara di Surabaya. Kemudian juga saya bertanggung jawab pembangunan, pengembangan sekolah-sekolah di Pontianak. Banyak yang kita lakukan selama kita hidup, hendaknya kita berbuat sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak. Maka disitulah kita mempunyai suatu nilai, bahwa kita menjadi orang yang bisa dipercaya dan mempercayai orang lain. Ya, orang selalu bertanya, kenapa memilih Gideon Bhikkhu? Kalau saya pandang memang di dalam Dharma, memang cita-cita kalau ingin bahagia, memang kita harus mengendalikan panca indera, mengendalikan nafsu-nafsu. Ya, syukur kalau bisa melenyapkan keinginan, tetapi itu kan jalan panjang dan tidak mudah. Oleh karena itulah maka sejak awal memang saya ingin menjadi seorang bhikkhu. Namun tuntutan keluarga yang tidak memungkinkan karena ibu saya, ayah saya tidak menginginkan saya menjadi bhikkhu selama mereka masih hidup. Oleh karena itulah maka saya melihat bahwa untuk menjadi orang yang dihargai orang lain, paling tidak harus saya susun kehidupan agar sukses secara lahiriah dulu. Bahwa saya hidup bukan tergantung kepada orang lain, tetapi saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua adalah saya hidup yang bisa dibanggakan orang lain dengan cara berbuat, meniti karier di dalam pengabdian, di dalam sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Dengan cara itulah maka meskipun tidak menjadi bhikkhu, tetapi kehidupan yang mirip-mirip seorang bhikkhu dapat kita lakukan dengan cara melihat hidup dalam kehidupan ini secara nyata dan apa bahaya-bahayanya. Dan karena itulah maka menjelang usia 70, maka Sangha menanyakan apakah mau jadi bhikkhu atau tidak, karena waktunya sudah habis. Time will be out. Maka akhirnya saya putuskan ya, tetapi berhadapan dengan ibu saya masih hidup, beliau masih tetap tidak setuju. Karena itulah maka saya minta tolong kepada saudara kandung saya untuk secara halus, baik-baik mempengaruhi ibu saya bahwa saya menjadi bhikkhu bukan berarti memutuskan hubungan silaturahmi, hubungan cinta kasih antara orang tua dan anak dan keluarga. Tetapi kehidupan yang serba biasa dan harus bangga bahwa menjadi bhikkhu adalah menjadi orang yang baik. Bukan menjadi bhikkhu mempunyai tantangan untuk kepleset kepada hal-hal yang buruk mudah terjadi.
Karena itulah maka menjelang usia 70 saya putuskan untuk menjadi biku. Namun demikian hambatan-hambatan yang lain ada, yaitu iming-iming bahwa masih banyak proyek bisnis yang nilainya cukup besar yang dihadapkan kepada saya, sehingga saya juga memutuskan lepaskan. Ya, nah, itu adalah satu tantangan. Bahkan pada akhir saya menjadi konsultan pun, saya menjalankan suatu bisnis, akhirnya saya tertipu cukup banyak. Maka saya harus berani mengatakan ini adalah suatu tantangan untuk berani melepas tanpa harus mempunyai kemarahan yang besar. Kemarahan yang kecil masih muncul, ketidaksenangan muncul, tapi itu cepat harus kita atasi. Ketidakpuasan apabila diperlakukan oleh orang yang dipercaya, yang menyakitkan hati, agar cepat kita bisa atasi. Sehingga pada tanggal 16 Maret 2011 saya ditabiskan menjadi biku dan semua anggota keluarga saya hadir. Ya, bahkan mereka dengan berkerudung semua hadir pada kesempatan itu, sehingga untuk pertama kalinya di ruang penabisan itu banyak keluarga yang antar agama pada hadir di sana. Bahkan teman-teman kuliah saya tahun 1960 juga hadir di sana. Saya merasa bahagia karena inilah dampak dari hidup secara berkerukunan, hidup secara berspiritual, sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi semuanya. Nah, pada waktu saya masih kuliah di Pajajaran di Bandung, seringkali saya pulang ke Malang, ke Surabaya. Dan pada waktu kepulangan itu saya memang sengaja mau bertemu dengan tokoh-tokoh Buddhis yang ada di Surabaya maupun di Malang. Dan di Malang saya berjumpa dengan Pak Jamal Bakir, ya, Ketua Perhimpunan Buddhis Indonesia di Malang. Nah, disitulah maka saya banyak belajar, mengenal, bertemu, dan pengabdian beliau di dalam membabarkan Dharma, khususnya di desa-desa itu. Dan dari sanalah kita mempunyai ikatan batin yang sangat kuat, hingga saya juga membantu beliau di dalam menerbitkan kursus-kursus agama Buddha yang distensil oleh beliau. Ya, kita karang bersama, kemudian dicetak bersama, kemudian ditik, waktu itu ketik ya, kemudian dicetak secara bersama, dikirim secara bersama. Saya dari Bandung, beliau ada di Malang. Itulah persahabatan saya yang cukup luas, sehingga pada suatu saat Yang Mulia Bante Win Wijano dari Thailand yang merupakan misionaris di Indonesia mengusulkan kepada Pak Jamal Bakir dan pengurus sebaiknya Malang juga mempunyai wihara sendiri, supaya bisa punya rumah sendiri. Selama ini adalah masih mondok di kelenteng kota Malang, Eng Angkyong. Karena itulah maka dengan bantuan beliau kita mencari tanah. Kalau di kota Malang sangat sulit karena harganya terlalu mahal, uangnya tidak ada. Kemudian kita dapatkan sebidang tanah yang sekarang ada, yaitu di Ngandat, ya, Jonrejo, di mana banyak orang-orang Jawa, orang dusun di sana yang masih memegang adat budaya lokal yang mereka sebut Agomo Buddha. Dan dari sanalah maka kita membeli tanah tersebut dan kita bangun secara sederhana bangunan tempat ibadah yang terbuat dari gedek, dari bambu. Tempat tinggalnya pun dari bambu, semua dari bambu. Meskipun kita memiliki kesederhanaan, tapi yang penting kita mempunyai kebanggaan. Dan pada saat waktu itu kebetulan datang ke Indonesia tantenya, budenya Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand. Ya, kita sambut di wihara itu dengan penuh kebanggaan. Jadi kita tuh meskipun tidak punya, tapi selama kita mempunyai harga diri, punya martabat, ya, maka kita bisa mengatakan ini punya saya. Dan beliau sangat bangga sekali. Meskipun di Thailand wiharanya sangat indah, di sini dari gedek semua. Tetapi yang ada adalah mereka melihat tekad kita yang besar untuk membesarkan ajaran itu. Maka Pak Jamal Bakir yang kemudian menjadi Biku Kantidaro setelah lepas dari pensiun, dengan dorongan istrinya yang sangat kuat menjadi biku dan selanjutnya tinggal di wihara tersebut. Dan setelah saya menjadi biku pun saya ditugaskan untuk ikut membantu beliau di wihara Dhammadipa Arama. Usia wihara tersebut sekarang adalah 51 tahun. Dan nanti Juni ini 51 tahun dan kita baru saja merayakan, dan wihara ini menjadi lebih besar. Dan wihara ini pun kita manage
dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan unit kerja peribadatan. Unit kerja yang kedua itu adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha. Dan unit yang ketiga yang sedang kita kembangkan, besarkan itu adalah Meditation Center. Dengan tiga hal inilah maka menjadi tiga tungku sajarangan, tiga batu fondasi yang kuat untuk pengembangan Dharma. Memang wihara itu tersebut sekarang juga menjadi top spot untuk wisata religi dari banyak orang. Untuk meditasi pun banyak dari kalangan non-Buddhis yang ikut meditasi sana. Karena tujuan kita bukan membudiskan mereka, tapi membantu mereka untuk mengendalikan mind and emotion sehingga dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati dengan cara pandangan yang benar. Itulah yang kita lakukan selama ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Usia saya dan usia Bante Kantidaro sudah cukup tua sehingga generasi muda sudah waktunya untuk membantu nantinya juga mengambil alih. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghasilkan kader-kader yang bisa mengambil alih kepemimpinan yang ada. Itulah tekad kami.